Hey guys, balik lagi bareng Nopri, tentunya masih ngebahas tentang film-film favorit kita bersama. Nah, di sini sesuai dengan judulnya kita akan nge-review Godzilla vs Kong. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu hadir juga. Sekarang saatnya di bulan ini Godzilla vs Kong akhirnya dirilis dan Delos kan jujur saja baru pulang dari bioskop nonton Godzilla vs Kong ini, dan jujur ini keren banget guys, karena ini ala-ala Batman vs Superman kalau di DC, kalau di Marvel sendiri ala-ala Civil War, dan ini benar-benar pertempuran antara dua raja yang benar-benar ditunggu oleh para fans dari Monsterverse. Kalau kalian sudah melihat review-review orang di luar ataupun orang Indonesia, memang ada beberapa yang bilang sisi manusianya ini kurang ditonjolkan jadi kurang seru dan bla bla bla. Kalau menurut Deleskan sendiri ini seru. Karena di sini sendiri dari judulnya saja kita tahu ini Godzilla vs Kong. Jadi untuk sisi kemanusiaan, cerita kemanusiaan ini memang sekedar pelengkap saja, dan untuk pertarungan antara dua raja ini benar-benar dapet banget dan nggak berhenti tegang sampai filmnya berakhir. Dari awal sampai berakhir benar-benar wah. Dan bisa dibilang Godzilla vs Kong ini merupakan salah satu film terbaik tahun ini yang wajib banget buat kalian tonton. Nontonnya di mana? Tentunya di bioskop, karena memang dengan genre-genre dan juga musik yang seperti ini sayang banget kalau kalian hanya nonton di laptop ataupun di HP. Ini benar-benar suasananya benar-benar menggelegar dan kalian akan lebih puas sepuas-puasnya kalau kalian nonton di bioskop. Buktikan kalau kalian tidak percaya. Seperti yang Deleskan singgung di awal tadi, memang Godzilla vs Kong ini merupakan film yang benar-benar memberikan asupan gizi kepada mata kita, kepada pikiran kita semua. Akhirnya setelah sekian lama benar-benar kita terharu ada film sekeren ini lagi guys. Jujur saja selamat buat teman-teman yang pecinta Monsterverse, karena memang kita sendiri sangat-sangat kangen pertemuan antara King Kong dengan Godzilla ini, karena memang filmnya sudah lama berlalu. Terakhir itu sekitar 1962 dirilisnya film yang berjudul King Kong vs Godzilla. Baru sekarang setelah 50 tahunan berlalu akhirnya mereka ini bertemukan lagi, dan semuanya memiliki fans yang sangat besar, baik dari sisi Kong, baik dari sisi Godzilla ini memiliki fans mereka masing-masing. Kita semua tahu film terakhir dari Monsterverse ini yaitu di film Godzilla King of the Monster. Kalau secara finansial memang film Godzilla King of the Monster ini kurang diminati oleh banyak kalangan, lebih ke segmented, lebih pencinta Monsterverse saja. Dan di film Godzilla vs Kong ini kita sangat mengharapkan teman-teman semuanya yang yang tadinya nggak tahu Monsterverse atau apa dan sebagainya ini lebih menyukai, karena memang dari filmnya ini lebih general dan semua orang pasti suka dengan pertarungan dua monster raksasa ini. Benar-benar puas sepuas-puasnya dengan euforianya, dan bahkan sampai sekarang benar-benar masih kagum dengan akhir dan juga transisi alur cerita dari Godzilla vs Kong ini guys. Kalau kalian belum menyaksikan Godzilla vs Kong ini, kalian datang ke video yang sangat tepat guys, karena saat ini kita akan berbicara sekilas tentang sinopsis dan juga alur cerita serta pendapat kita gimana sih secara keseluruhan film Godzilla vs Kong ini. So langsung saja yang pertama kita bahas tentang sinopsis singkatnya. Di awal-awal film kita melihat Godzilla ini tiba-tiba mengamuk, tidak mungkin ini tanpa sebab. Godzilla ini datang ke sebuah perusahaan yang bernama Apex Cybernetic yang ternyata diam-diam sedang membangun sesuatu. Pasti teman semuanya tahu dia sedang membangun apa. Dan di sini Godzilla ini seperti terdistract dan berusaha untuk menghancurkan markas dari Apex Cybernetic ini. Dan karena kita tahu sendiri sifat alami dari seorang Godzilla ini, dia adalah King of the Monster. Tidak boleh ada monster lain yang menguasai ataupun merasa sok jago selain dirinya. Setelah sebelumnya kita diperlihatkan bagaimana Godzilla ini di framing jahat oleh sutradara, padahal kita sendiri tahu kalau Godzilla ini tidak mungkin jahat kalau tidak tanpa sebab yang mencurigakan. Nah, di lain sisi kita melihat ada sosok Kong ini masih berada dalam sebuah fasilitas dari pemerintah yang berwenang untuk melindungi Kong ini agar tidak diamuk oleh sosok Godzilla. Karena semua manusia ini khawatir kalau Godzilla ini akan memusnahkan Kong kalau dia tahu ada monster lain yang berkuasa di dunia ini. Yang perlu kita fokuskan di sini, sosok Kong ini yang sebelumnya sangat ganas di sekolah Iceland, tiba-tiba di Godzilla vs Kong ini, dia ini menjadi jinak dan menjadi teman akrab dari manusia. Apalagi sosok Kong ini terhubung dengan satu gadis yang memiliki kekurangan tunarungu, tapi ternyata Kong ini bisa melakukan bahasa isyarat, dan itu sangat keren dan merupakan kemajuan yang sangat pesat membuat Kong ini bisa berkomunikasi kepada manusia yang bisa menggunakan bahasa isyarat, terutama dengan gadis ini. Secara keseluruhan memang cerita dari film Godzilla vs Kong ini lebih banyak
diambil dari sudut pandang seorang Kong. Apalagi di sini kita melihat bagaimana proses transisi antara Kong ini kenapa bisa jinak dengan manusia-manusia, menjadi pembantu manusia, menjadi penuntun para manusia ini ke Hollow Earth. Dan kita di sini melihat bagaimana kerennya Hollow Earth di sana. Apalagi fenomena gravitasi di Hollow Earth ini benar-benar berbeda dengan gravitasi yang ada di bumi. Dan di dalam sana kita menemukan berbagai artefak-artefak dan juga sejarah-sejarah yang benar-benar asik kalau kita kulik secara mendalam. Juga sebenarnya langkah dari sutradara ini cukup tepat. Mengapa lebih banyak mengambil sudut pandang dari seorang Kong? Karena kalau kita hitung sendiri, Godzilla sudah banyak sekali mendapat panggung dan juga melihat dari sudut pandang dirinya di film-film terdahulu ataupun film sebelumnya. Sedangkan untuk sosok Kong ini sendiri baru tampil satu kali di Skull Island, dan kemudian wajar kalau kita melihat sudut pandangnya dari seorang Kong saja. Sekarang mari kita berbicara tentang provokator yang ada di film ini, karena memang kalau ada pertempuran antara dua pahlawan ataupun dua monster ini jelas ada provokatornya. Siapa? Memang secara keseluruhan dari sini tidak bisa menyebutkan siapa-siapa dan juga inti dari cerita ini karena kita menghindari spoiler. Kasihan buat teman-teman yang mungkin belum nonton. Tapi sekilas kita bisa jelaskan sedikit-sedikit, semoga saja menghindari dari spoiler, dan kita akan berikan kisi-kisi kepada kalian semuanya. Dan provokator dari film ini salah satunya tentu saja Apex Cybernetic. Nah, di sini Apex Cybernetic inilah yang menciptakan Mechagodzilla ini yang diperuntukkan untuk menyaingi kekuatan dari Godzilla serta untuk membunuh Godzilla. Dan maksud dari Apex Cybernetic ini menciptakan Mechagodzilla ini tentu saja untuk melindungi manusia untuk tetap aman di dunianya sendiri tanpa ada gangguan ataupun tiba-tiba Titan ini mengamuk ke alam manusia. Tapi pada prosesnya jelas ada banyak sekali rintangan, gagal teknis dan sebagainya yang membuat Mechagodzilla ini menjadi villain utama dari film Godzilla vs Kong ini. Dan untuk bagaimana lebih detail dari alur ceritanya, jelas kalian harus nonton filmnya di bioskop tentunya, ataupun kalau kalian di rumah kalian bisa nyalakan TV layar besar kalian dengan speaker yang maksimal agar kalian mendapatkan film ini dengan vibe-vibe yang lebih seru lagi guys. Tidak meninggalkan ciri khas dari film Monsterverse, jelas di setiap film-film Monsterverse termasuk Godzilla vs Kong ini ada cerita-cerita kisah manusianya guys. Dari sisi Kong ini sendiri kita melihat bagaimana perjalanan gadis tunarungu ini dengan para pemerintah dan juga pihak berwenang untuk menuju ke Hollow Earth. Kemudian dari pihak Godzilla ada juga yang membelanya, ada 3 orang. Ini antara lain Madison Russell dan juga teman-temannya yang sangat seru dan jangan kocak. Dan juga peran Madison Russell dan juga teman-temannya ini punya peran penting untuk mendamaikan bumi ini kembali. Secara keseluruhan, Daily Screen sangat suka dengan film Godzilla vs Kong ini. Transisi ceritanya dari awal, pertengahan, klimaksnya dan sampai ke akhir cerita ini benar-benar mulus dan juga tertata sangat rapi. Jelas sekali terlihat kalau film ini dikonsep dengan sangat matang oleh sutradara dan juga timnya. Transisi dari awal-awal Godzilla ini mengamuk sampai ke pertemuannya dengan Kong dan juga pertemuan dengan Mechagodzilla ini benar-benar merupakan transisi yang sangat halus dan Daily Screen sangat suka. Apalagi pertarungan antara Godzilla dan versus Kong ini benar-benar menakjubkan, dan juga dengan ditambah dengan suasana bioskop yang menggelegar dengan suasana-suasana dengan suara yang sangat mendukung membuat film ini semakin menarik lagi. Karena ini benar-benar jujur Daily Screen sangat puas dengan pertarungan mereka berdua ini, sangat fair dan juga jelas siapa yang menang. Nantinya buat teman-teman yang belum nonton, kalian tidak boleh tahu dulu siapa yang menang. Yang jelas kalian harus nonton dulu film ini di bioskop. Kemudian untuk para karakter juga memerankan peran mereka dengan sangat baik. Setiap masing-masing karakter ini baik antagonis, protagonis dan sebagainya ini benar-benar melebur dalam sebuah cerita ini, mendukung bagaimana serunya pertarungan puncak antara Godzilla dan juga Kong ini guys. Memang jelas setelah kita menyaksikan Godzilla vs Kong ini memang ada beberapa pendapat orang-orang yang mengatakan kalau film Godzilla vs Kong ini memang karena sisi manusianya kurang terangkat, kisahnya kurang terangkat, jadi kurang seru. Dan tapi menurut Daily Screen ini memang benar-benar pas sekali, apalagi ini pertarungan tokoh utamanya adalah Godzilla vs Kong. Jadi manusia itu hanya sekedar sekilas saja dan sangat cocok diterapkan di dalam film Godzilla vs Kong ini guys. Sejauh ini kita sangat puas. Sekarang mari kita berbicara tentang sinematografi dari film Godzilla vs Kong ini. Kalau kita berbicara tentang film Monsterverse, tidak perlu diragukan lagi bagaimana sinematografinya di masa kini. Benar-benar visual antara Godzilla, Kong dan yang lainnya benar-benar sangat melebur dan juga sangat pas. Tidak ada efek-efek CGI yang janggal di film ini, dan juga bagaimana sutradara menempatkan pemandangan laut, daratan, Hollow Earth ini benar-benar memuaskan mata kita guys. Apalagi dalam keadaan dunia di Hollow Earth ini dengan sistem gravitasi yang sangat membingungkan, ini benar-benar merupakan pemandangan yang sangat keren dan juga baru bagi kita.
Dan juga yang perlu kita beli aplaus di sini kepada sutradara dan juga tim ini menempatkan lokasi pertarungan antara Godzilla versus Kong ini di kota Hong Kong, di mana di sini gedungnya berwarna-warni dan juga sangat pas dengan pertarungan antara dua monster ini dan semakin menambah kesan sinematik yang sangat menarik dan juga sangat the best pastinya. Kemudian untuk scoring dari film ini benar-benar sangat pas, efek-efek suara, soundtrack lagunya benar-benar sangat pas, menggambarkan ketika tegang ini benar-benar kita merasa tegang, ketika sedih kita benar-benar sangat sedih, ini sangat melebur dan juga good job untuk para tim dari film Godzilla vs Kong ini. Sekarang saatnya kalian bertanya apakah kalian puas dengan film ini? Jelas dari awal kalian sudah tahu bagaimana reaksi kita yang sangat antusias dengan film Godzilla vs Kong ini dan jawabannya tentu saja puas. Di akhir review, Daliskan memberikan skor 9,1 dari 10 untuk Godzilla vs Kong. So buat teman-teman yang mungkin belum nonton, setelah kalian menyaksikan video ini kalian makin penasaran, jelas film ini wajib sekali untuk kalian tonton karena memang Godzilla vs Kong ini salah satu film terbaik di tahun ini yang wajib kalian tonton guys. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini dan juga review-review seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Daliskan mengupload video setiap harinya. Thank you guys.